Oke. Prof, kameranya belum nyala. Bentar, bentar. Ini dari sesi 2 langsung atau Enggak, sesi satu dulu. Saya berikan pengantar dulu ya. Jadi kita mata kuliahnya adalah manajemen yang strategik gitu ya. Nah, manajemen strategik itu ada memanage strategi-strategi yang sudah diputuskan akan dijalankan oleh perusahaan atau oleh suatu organisasi. Nah, Anda tahu kan organisasi itu ada dua kelompok besar. Ada organisasi yang profit oriented, ada yang non profit oriented. Oke. Nah, sebentar. Sebentar. Anu saya kok backgroundnya masih belum diganti. Oke, harusnya sini aja deh. Oke, ya. Jadi kembali ke tadi yang saya sampaikan bahwa jadi strategic management itu kan berarti kita akan berbicara tentang manajemen yang sangat strategis ya, yang yang akan dilaksanakan. Tapi sebelum dilaksanakan tentunya juga dia akan apa namanya dirumuskan dulu. Nah, sekarang ini saya bicara tentang kenapa kok namanya sekarang strategic management. Kalau dulu business policy atau kebijakan bisnis. Tapi bedanya kebijakan bisnis dengan manajemen strategi dan strategi itulah yang akan kita bahas nanti. Yeah. Nah, daripada suatu jadi halo. Halo, semuanya bisa nggak bisa download nggak materinya? Oh, beda ya Nes ya? mana, Prof? Materinya sudah di-upload belum? Sudah, Sudah ya? ya sudah, Oke, Prof. baik. Kita ini kan sudah sesi kedua harusnya kemarin ya, tapi saya akan mengawali aja dengan manajemen strategik dari awal dulu. Baik, jadi fungsi manajemen itu kan planning, organizing, actuating, dan controlling, ya, POAC. Tetapi kalau kita lihat manajemen di dalam suatu perusahaan, berarti dia akan memanage sumber daya daripada organisasi. Oke? Nah, apa yang disebut dengan sumber daya organisasi? Anda ingat aja 6M. Ada manusianya, kemudian ada uang, ya, ada uang, money, kemudian machinery, beli mesin dulu, baru kemudian material yang akan diolah, ya, kemudian bagaimana mengolah itu supaya dapat memenuhi selera konsumen, berarti itu ada metode. Jadi ada metode dan setelah jadi dengan menggunakan metode dapat memenuhi selera pasar, maka bagaimana kita memasarkannya? Berarti market, ya, money, machinery, kemudian material, ya, bahan-bahan baku, material, kemudian metode yang akan dipakai, dan satunya adalah yang disebut dengan pasar, market, ya. 6M ini disebut dengan sumber daya organisasi. Ya. Nah, manajemen, ya, yang akan melakukan atau belum ke situ, manajemen itu akan melaksanakan bagaimana mengolah, bagaimana memanage, bagaimana uang dijadikan barang kemudian dijadikan uang. Itu adalah perlu manajemen seperti perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi sampai dengan controlling. Nah, jadi di dalam organisasi itu ada 6 fungsi utama. Ya, yang pertama adalah manajemen keuangan, manajemen operasional atau manajemen produksi, kemudian manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, ya, ada R&D yaitu lead bank, ya, penelitian dan pengembangan, dan yang keenam adalah yang disebut dengan information system, sistem informasi. Nah, keterkaitan itulah bagaimana supaya
kita tahu di luar sana dari organisasi itu ada yang disebut dengan pesaing. Dalam era sekarang ini pesaing itu selalu inovatif. Nah, kita untuk mengalahkan pesaing di pasar itu harus punya strategi. Nah, disitulah saya akan berangkat dulu dari strategi bisnis ini. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa transformasi digital itu kan mendorong inovasi itu dalam produk dan layanan. Kemudian mereka juga bisa menciptakan model bisnis baru yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen yang modern. Jadi konsep strategi dan kebijakan bisnis ini menjadi suatu elemen penting bagi organisasi yang berusaha untuk mencapai ataupun mempertahankan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu disebut dengan competitive advantage, ya, keunggulan bersaing. Nah, sekarang ini di era digital ini perubahan terjadi sebegitu cepat. Memiliki strategi dan kebijakan bisnis yang adaptif itulah yang memungkinkan bisnis itu bisa merespons perubahan ini dengan cepat dan tetap relevan di pasar. Jadi strategi dan kebijakan bisnis yang tepat memungkinkan perusahaan itu akan meraih keunggulan kompetitif tadi atau competitive advantage dengan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan juga untuk memperluas pasar. Nah, jadi istilah strategi itu sebenarnya berasal dari kata Yunani strategos, yang awalnya berarti rencana untuk mencapai kemenangan di dalam konteks militer di masa lampau. Sekarang konsep strategi itu sudah meluas dan bisa diterapkan dalam berbagai bidang kegiatan. Nah, strategi juga dapat diartikan sebagai suatu perencanaan, ya, yang biasanya dilakukan oleh manajemen puncak yang tujuannya adalah jangka panjang untuk organisasi atau untuk perusahaan. Nah, pendekatan ini melibatkan ada pemikiran, ada ide, pelaksanaan, ada perencanaan, dan juga eksekusi aktivitas sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa strategi adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu organisasi untuk memposisikan dirinya di pasar dan memanfaatkan kompetensi yang intinya untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi penjelasan saya tadi sama, ya. Nah, kalau kita kita kalau bisa saya simpulkan dari saya cerita tadi dari berbagai definisi bahwa bisa juga dikatakan strategi adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk memposisikan dirinya di pasar dan dia memanfaatkan kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, jadi sebenarnya strategi itu menjadi rencana tindakan dan inisiatif sehingga strategi yang terpilih itu dapat divalidasi berdasarkan kemampuan dan juga sumber daya organisasi tadi dan juga dalam dunia nyata. Formulasi strategi itu bukan tentang hasil yang paling eksklusif, tetapi perspektif holistik tentang keputusan strategi untuk menciptakan kesuksesan yang berkelanjutan. Ya, nah kalau ke next itu strategi bisnis. Ya, lanjut. Ya, kalau kebijakan bisnis, ya. Jadi kalau kebijakan bisnis itu semacam panduan komprehensif dan strategis untuk mengelola organisasi yang menguraikan tujuan, sasaran, dan strategi utama organisasi yang efektif untuk menuju tadi selain pencapaian tujuan jangka panjang dan juga untuk mendapatkan kesuksesan dalam industri ataupun kepada pasar tertentu. Jadi kebijakan bisnis ini merupakan peta jalan, ya, untuk pengambilan keputusan dan bisa membantu menyelaraskan berbagai area fungsional bisnis seperti pemasaran, keuangan, operasional, ya, SDM, dan itu dalam rangka menuju visi bersama yang sudah ditetapkan bersama-sama. Jadi
dapat saya sampaikan bahwa kebijakan bisnis itu adalah kumpulan pedoman, prinsip atau aturan yang dirancang untuk mengarahkan tindakan dan keputusan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai tujuan bisnis dan mendukung visi dan misi dari perusahaan. Jadi sebenarnya kebijakan bisnis ini mencakup berbagai aspek seperti etika bisnis, lingkungan kerja, keamanan, keuangan, pemasaran, dan strategi operasional. Biasanya kebijakan bisnis ini dikeluarkan oleh manajemen tingkat atas dan berfungsi sebagai satu kerangka kerja untuk membimbing karyawan di dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Jadi itu tentang kebijakan bisnis. Next, Bu Agnes. Nah, ini ada 3 elemen utama di dalam strategi yang dapat dikatakan strategi yang baik. Ya. Jadi menyusun strategi yang efektif itu tentunya memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan internal dari organisasi atau dari eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi oleh bisnis itu sendiri. Nah, kesesuaian dari strategi ini sering disebut dicapai melalui serangkaian kompromi atau integrasi dari bermacam tujuan, kemudian menjadikan satu kebijakan utama organisasi. Jadi bahwa strategi yang efektif ini atau strategi yang baik itu adalah ada 3 komponen. Ya. Yang Anda lihat yang merah ini, besarkan dikit. Ya. Ya. Yang pertama ada sebut dengan diagnosis tantangan kompetitif. Ya. Ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan itu untuk bisa bersaing di pasar. Contoh misalnya, ya, salah satu perusahaan elektronik Samsung, Anda tahu Samsung semua, ya. Nah, Samsung Electronics itu adalah bagian dari kelompok bisnis Samsung, itu Anda tahu, yang berbasis di Korea Selatan. Nah, sebagai salah satu pemimpin global dalam industri teknologi dan elektronik, si Samsung Electronics ini beroperasi di berbagai segmen, termasuk ada smartphone, ada perangkat tablet, televisi, peralatan rumah tangga, dan komponen-komponen elektronik lainnya. Ya, jadi kalau misalnya contoh Samsung ini melakukan ini analisis eksternal, lingkungan eksternal. Nah, yang analisis lingkungan eksternal Samsung ini dia melihat bahwa yang pertama, dia melihat persaingan itu sengit sekali di industri smartphone. Ya. Maka dia mulai mengidentifikasi apa tantangan yang dia hadapi. Ternyata persaingan di pasar smartphone global itu semakin ketat dengan kehadiran beberapa pemain utama. Selain Samsung itu kan ada Apple, ada Huawei, ya, ada Xiaomi. Nah, kemudian implikasinya apa? Maka Samsung itu harus beradaptasi dengan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Jadi kegagalan untuk mengikuti tren terbaru itu dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar. Maka Samsung itu memerlukan strategi inovasi yang secara tertutup tetapi agresif dan berkelanjutan untuk memastikan pengembangan dan peluncuran dari produk yang bisa cepat untuk tetap kompetitif, yang mencakup peluncuran produk baru misalnya dengan fitur-fitur canggih ataupun teknologi mutakhir seperti 5G, ya. Samsung sering bersaing dengan Apple. Dan dalam hal teknologi terbaru dan inovasi, dengan sementara Apple itu berfokus pada ekosistem premium dan juga fitur-fiturnya sangat eksklusif. Samsung menawarkan berbagai pilihan pada kita konsumen dengan harga yang lebih beragam, termasuk ada flagship dan juga perangkat kelas menengah.
ya. Nah, kita lihat pesaing yang lain, Huawei. Huawei itu telah menjadi salah satu pesaing utama dari Samsung, terutama di pasar Cina dan beberapa negara berkembang. Nah, Huawei ini terkenal dengan teknologi kameranya dan inovasi dalam 5G dan yang lain adalah Xiaomi ya. Pertumbuhan Xiaomi itu sangat signifikan pada kuartal kedua tahun kemarin, tahun 2024. Artinya apa? Menunjukkan bagaimana mereka mendekati atau bahkan menempel ketat pada Apple dan Samsung dalam hal pangsa pasar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Samsung itu melihat juga pengaruh perubahan teknologi. Apa tantangannya? Ya. Perkembangan teknologi baru seperti 5G dan juga AI atau artificial intelligence dan juga itu merupakan satu tantangan. Bagaimana implikasinya melihat perubahan teknologi yang begitu cepat? Maka Samsung itu harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan yang tadi saya katakan R&D, Research and Development. Untuk apa? Untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan teknologi terbaru seperti 5G dan juga AI tadi, dan pengembangan chip semikonduktor, layar canggih dan teknologi baterai, elektronik konsumen, perangkat seluler, dan termasuk teknologi industri yang tentu membutuhkan investasi besar di dalam research and development. Maka Samsung itu dapat mengembangkan perangkat yang lebih canggih dan efisien seperti smartphone dan perangkat IoT yang memanfaatkan konektivitas ultra cepat untuk berbagai aplikasi. Samsung memang dia menggunakan artificial intelligence untuk meningkatkan fungsionalitas perangkatnya seperti dalam teknologi Galaxy AI yang memperkenalkan fitur-fitur canggih seperti asisten virtual dan juga kemampuan analitik data yang lebih baik. Yang ketiga, Samsung juga melihat bahwa ternyata ada ketidakpastian dalam rantai pasokan global atau dalam supply chain global. Tantangannya apa dari masalah ini? Ternyata gangguan dalam rantai pasokan yang disebabkan oleh peristiwa global seperti kemarin pandemi ataupun konflik-konflik perdagangan. Apa implikasinya bagi Samsung? Nah, risiko pasokan yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi produk, maka Samsung itu mengurangi ketergantungan pada satu sumber atau lokasi dengan memperluas dan mendiversifikasi pemasok serta fasilitas produksinya di berbagai negara. Dia melakukan investasi dalam teknologi dan otomatisasi di pabriknya yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi dia juga mempercepat kemampuan respons terhadap masalah pasokan dan juga dia menerapkan strategi manajemen risiko yang proaktif ya, dengan memantau dan menganalisis potensi risiko secara real time. Dan dia bekerja sama dengan para pemasok itu untuk memastikan kelancaran aliran barang ya, dan untuk mengatasi tantangan logistik yang muncul akibat gangguan global. Nah, itu adalah analisis eksternal. Jadi saya tadi ada tantangan, ada implikasi, ada strategi. Ya, Anda bisa mendengarkan cerita saya. Nah, yang kita lihat analisis lingkungan internal. Ya, ini yang pertama kita lihat dari kemampuan inovasi. Tantangannya itu adalah memastikan bahwa kelangsungan inovasi di seluruh portofolio produk itu terjadi. Ya. Nah, apa implikasinya? Keberhasilan produk atau daya tarik pelanggan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi yang signifikan. Maka strateginya Samsung itu berfokus pada pengembangan produk yang lebih efisien energi tentunya, dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan guna mencapai yang disebut dengan net zero emisi karbon nol ya di tahun 2050 nanti. Nah, itu jangka panjang. Berarti dia punya strategi jangka panjang. Dan itu kaitannya dengan manajemen strategik. Dan ini
ada juga dia satu strategi dengan mendukung startup yang menggunakan teknologi inovatif yang berpotensi mengubah industri yang tidak hanya memperluas kemampuan teknologis mereka saja, tetapi juga mengintegrasikan solusi ke dalam satu portofolio produk. Dan secara terus-menerus Samsung itu mengintegrasikan teknologi canggih tadi AI dan IoT itu ke dalam berbagai produk mereka guna memastikan bahwa produk mereka itu akan tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Ya. Nah, dari kualitas manajemen dan keberlanjutan ada tantangan bagi Samsung, itu menjaga standar kualitas dan ada keberlanjutan di seluruh rantai nilai. Itu tantangan bagi dia. Apa implikasinya? Karena Samsung menerapkan sertifikasi Eco Partner ya untuk semua pemasok itu guna memastikan bahwa jumlah pemasok itu memenuhi standar lingkungan hidup ya dan kualitas tertentu sebelum mereka dapat menyediakan produk ataupun komponen untuk Samsung. Apa kita lihat apa strateginya. Kita lihat Samsung Semiconductor itu kan dia berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem rantai pasokannya yang berkelanjutan, yaitu melalui bekerja sama dengan pemasok global untuk memastikan bahwa pemasok itu mematuhi prinsip keberlanjutan dan kualitas. Dan jika strategi yang berikut adalah dia berinvestasi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan dan peningkatan circularity sumber daya guna mencapai emisi karbon net zero tadi di tahun 2050. Itu strateginya. Sekarang ada yang bisa juga dikatakan dia melakukan juga strategi diversifikasi produk si Samsung itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada 3 elemen utama. Itu yang satu sudah ya. Kita lihat yang kedua. Bentar. Oke, bentar. Saya coba menerangkan lebih, tidak perlu dengan contoh, tapi sebetulnya kalau dengan contoh Anda lebih bisa mengerti gitu apa itu strategi, apa itu implikasi daripada suatu suatu perusahaan menghadapi global ini. Global manajemen strategi manakah yang bisa kita bahas gitu ya. Contoh-contoh ini jadi ada juga 3 elemen utama strategi yang baik ya ini tadi diagnosis tantangan kompetitif, yang kedua serangkaian tindakan koheren ya dan penerapan kebijakan perusahaan seperti ini tadi saya katakan ada diversifikasi portofolio. Nanti ini istilah-istilah ini Anda akan ketemu di dalam analisis nanti, ini sekedar pengenalan aja. Kemudian kemitraan tadi saya sudah sampaikan, apakah dengan pemasok, apakah dengan bisa juga melalui formulasi kebijakan sumber daya manusia tadi sudah saya sampaikan, dan juga formulasi strategi korporat ya. Kemudian yang ketiga adalah elemen yang ketiga adalah memiliki panduan kebijakan untuk mengatasi persaingan. Ada strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Nah, apa sih kan di dalam suatu perusahaan besar itu ada yang namanya corporate. Ya, itu yang paling tinggi dia memutuskan yang namanya strategi utama atau grand strategy yang dia akan turunkan kepada anak-anak perusahaannya dalam bentuk yang disebut dengan bisnis. Jadi kalau dalam MNC ya, multinational corporation, maka corporate itu adalah seperti kalau kita lihat perusahaan Toyota ya, corporate-nya itu kan Toyota.
dia mempunyai beberapa bisnis di bawahnya. Ada yang untuk khusus mesinnya, ada yang untuk bodinya. Itu bisnis masing-masing itu akan mengikuti strategi utama tadi atau grand strategi. Nah, di setiap bisnis itu pasti ada fungsi-fungsi yang melakukannya. Ini strategi fungsional misalnya di dalam fungsi pemasaran. Ya, apa yang dia kerjakan itu pun ada strateginya sendiri tanpa tanpa meninggalkan ya grand strategi, tetap dalam satu bingkai, yaitu namanya sebut dengan panduan kebijakan di dalam mengatasi persaingan melalui payung dari rumusan strategi corporate, ya, kemudian turun ke anak-anak corporate itu, dan barulah kemudian di setiap bisnis atau di setiap perusahaan itu ada fungsi-fungsi pemasaran, SDM, keuangan, ya, yang 6 itu tadi, ya, itu fungsional atau fungsi daripada bisnis. Oke, next. Singkat aja saya jelaskan. Nah, ini ada sih di sini yang disebut dengan diagnosis tantangan kompetitif itu. Tidak perlu saya bacakan, ya, Anda bisa baca sendiri ini karena saya harus masuk di yang kedua, ya. Tapi kalau Anda membaca kemudian ada pertanyaan, silakan, ya. Jadi saya terbuka. Silakan kalau Anda membaca kemudian, Bu, saya nggak ngerti itu, boleh saya akan jelaskan kembali, ya. Kemudian next Bu Agnes, ini dilewati aja. Kita masuk di keunggulan kompetitif, ya. Nah, keunggulan strategis yang berkelanjutan itu adalah merupakan kalau kita lihat, ya, menghadapi era globalisasi ekonomi dan revolusi industri 4.0 saat ini, maka aktivitas bisnis itu tidak lagi terikat oleh batasan negara. Karena itu perubahan lingkungan dan dinamika yang mempengaruhi manajemen dan kehidupan kerja itu harus diantisipasi. Jadi dalam hal seperti ini, para pemimpin perusahaan itu diharapkan dia dapat menyesuaikan kebijakan dan menerapkan manajemen strategi untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Jadi, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ini adalah suatu kondisi, ya, di mana perusahaan itu berhasil mengungguli pesaingnya atau mencapai kinerja yang melebihi rata-rata industri di dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan pesaingnya atau dibandingkan dengan rata-rata industri, perusahaan itu akan mengalami kelemahan kompetitif namanya. Nah, jika kinerja beberapa perusahaan itu sebanding, ya, maka mereka berdua itu dalam posisi paritas kompetitif namanya. Ya. Artinya apa? Strategi bisnis yang mereka pilih oleh perusahaan itu akan membentuk suatu pendekatan strategis yang komprehensif yang menggambarkan bagaimana perusahaan itu akan mencapai visi, misi, dan tujuannya. Dan pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif tadi dan tentunya akan meminimalkan kelemahan kompetitif, ya. Nah, perusahaan dianggap memiliki keunggulan kompetitif itu yaitu ketika mereka mengimplementasikan strategi yang memberikan nilai lebih kepada pelanggan, atau mungkin juga produknya tidak bisa ditiru atau bisa juga karena terlalu mahal untuk ditandingi oleh pesaing, ya. Jadi untuk memulai satu keunggulan kompetitif, kinerja perusahaan itu dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang industrinya sama tentunya atau dengan nilai rata-rata industri. Contoh misalnya Apple. Apple itu kan sudah berhasil mencapai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan Samsung, Microsoft, dan bahkan dulu ada BlackBerry namanya. Nah, ternyata Apple itu mengendalikan seluruh ekosistem peringkat keras dan perangkat lunasnya. Dan
termasuk ya iPhone, iPad, ya, Mac, kemudian iCloud. Dan ternyata integrasi ini ini strategi. Integrasi itu salah satu bentuk strategi. Nah, integrasi ini menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan konsisten sehingga sulit ditandingi oleh kompetitornya. Anda tahu bahwa Apple dikenal karena inovasi produknya yang berkelanjutan, ya. Seperti misalnya peluncuran iPhone dengan teknologi face yang ke ya, H ya, kemudian Face ID ya, dan produk-produk lainnya yang menetapkan standar baru di industri teknologi Apple. Dia memiliki strategi branding yang sangat efektif yang berfokus pada desain premium, inovasi dan juga status sosial. Sehingga ini menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi dan premium pricing yang memungkinkan Apple itu mendapatkan profit margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya, biasanya Samsung. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, contoh lain Google, ya. Google itu kan dia sudah mengukur keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan TikTok, dengan Facebook, dan juga Yahoo. Nah, Google itu menguasai pasar mesin pencari atau search engine itu dengan pangsa pasar sekitar 90%. Dan ini memberikan keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan Yahoo. Yahoo kan sekarang tidak lagi menjadi pemain utama di dalam pencarian web. Nah, karena Google itu memiliki portofolio produk yang luas. Ada Google Ads, ada Google Cloud, ada Google Workspace, dan lain-lain. Yang bisa memberikan mereka itu satu keunggulan dalam berbagai segmen pasar. Jadi tidak hanya dalam pencarian web saja, tetapi Google ini juga dalam layanan iklan, ya, ads, advertensi, atau komputasi awan, iCloud, ya. Dan juga dia memiliki suatu platform perikanan digital terbesar di dunia melalui Google Ads itu tadi. Dan inilah yang memberikan kekuatan signifikan dalam hal jangkauan dan pendapatan yang dapat menarik perhatian dari para pengiklan, ya, dibandingkan dengan Facebook. Maka dapat dikatakan bahwa Google adalah pelopor dalam teknologi kecerdasan buatan dan machine learning. Disinilah peran inovasi seperti Google Assistant dan algoritma, ya, untuk pencarian canggih memberikan mereka keunggulan di dalam memberikan satu hasil pencarian yang lebih relevan. Dan kita merasakan itu semua sebagai konsumen. Ya, oke, next Bagnes. Itu cerita tentang. Jadi saya harap nanti kalau kita sudah sampai pada chapter-chapter berikutnya, istilah-istilah keunggulan strategi, ya, tantangan, ancaman, implikasi, Anda sudah mengerti. Itu yang saya ingin disampaikan di dalam yang sesi pertama ini. Saya hanya khawatir Anda tidak sempat membaca, tidak sempat mendengarkan, jadi saya sampaikan lagi secara singkat saja, ya. Nah, kita masuk di dalam apa sih yang disebut dengan manajemen strategi, atau saya lebih sukanya menyebutnya dengan manajemen yang strategis, gitu ya. Yang dikelola itu, yang dimanage itu adalah strategi terpilih. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen itu kan bisa diartikan art and sciences atau seni dan ilmu. Demikian juga kalau kita terapkan di manajemen strategi. Ini adalah kombinasi seni dan ilmu di dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan yang melibatkan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah disepakati bersama. Jadi, definisi ini menunjukkan bahwa manajemen strategi itu berfokus pada integrasi antar manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, operasi, ya, operational, riset dan pengembangan atau R&D. Nah, juga termasuk sistem informasi untuk mencapai kesuksesan organisasi. Tadi kan saya bilang bahwa fungsi daripada bisnis itu ada 6, yaitu manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, operasi,
R&D dan information system. Ya, nah, jadi ada juga yang merumuskan bahwa manajemen strategi itu mencakup serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang penting untuk menentukan kinerja jangka panjang dari organisasi yang meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, kemudian perumusan dan penerapan strategi yang akan kita lakukan, dan juga evaluasi dan pengendalian. Nah, di samping itu strategic management juga merupakan disiplin fundamental yang mendukung dan membimbing organisasi di dalam menavigasi lanskap bisnis tadi yang begitu complicated dan terus berkembang. Jadi pada intinya, ya, manajemen strategi ini adalah proses di mana manajer itu memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang organisasi mereka. Nah, kita lihat bahwa kalau bisa disimpulkan bahwa strategic management itu adalah proses yang multifaset yang melibatkan analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, kemudian kita merumuskan dan menerapkan strategi, terakhir adalah mengevaluasi, kemudian menyesuaikan strategi itu dengan kebutuhan yang akan memungkinkan bahwa sebuah perusahaan itu dapat mencapai tujuannya. Kita tahu bahwa apa sih tujuan utama dari manajemen strategi? Yaitu membantu organisasi mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan menyelaraskan sumber daya dan kapabilitas mereka dengan peluang dan ancaman di lingkungan operasional mereka. Nah, ini intinya, ya, inti daripada strategic management ini adalah memiliki tujuan utama. Saya tidak ditulis di sini. Tujuan utama dari manajemen strategik ini adalah membantu organisasi mencapai, mempertahankan keunggulan kompetitif dan menyelaraskan sumber daya dan kapabilitas mereka dengan, ya, peluang dan ancaman di lingkungan eksternal mereka. Nah, proses ini berakar pada keyakinan bahwa secara, kalau kita lihat, ya, operasional itu harus terus-menerus memantau peristiwa dan juga kecenderungan dari internal dan eksternal yang penting. Dan untuk apa? Untuk mengejar strategi yang memanfaatkan kekuatan mereka untuk mengatasi kelemahan, untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman. Ya, nah, bidang dari strategic management ini telah berkembang, ya, sangat pesat selama bertahun-tahun, dan pentingnya semakin diakui sejak awal tahun 70-an. Jadi seiring pasar itu menjadi lebih jenuh dan juga sumber daya alam semakin terbatas, maka kebutuhan bagi organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif itu menjadi sangat penting. Maka ketika saya di tahun 70-an itu belum ada yang namanya, sebelum itu belum ada yang namanya manajemen strategi. Yang ada sebut kebijakan bisnis atau business policy namanya, ya. Tapi kemudian jadi berkembang, sekarang disebut dengan strategic management. Oke. Jadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang mendasar di dalam strategic management ini, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Ini pertanyaan yang utama. Jadi manajemen strategi, jawabannya menyediakan alat dan kerangka kerja bagi organisasi itu untuk menavigasi tantangan, ya, tantangan dengan mengintegrasikan dan menginstitusionalisasikan mekanisme untuk perubahan. Kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Itu jawabannya. Oke. Nah, next. Nah, ini adalah kita bicara tentang karakteristik. Oke.
karakteristik dari manajemen strategi. Ya, kita lihat. Yang pertama, kalau kita lihat ya, secara umum memang manajemen strategi itu berbeda secara signifikan dari jenis manajemen lainnya. Kenapa? Karena merupakan satu tingkat manajerial tertinggi dan juga beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dapat berpengaruh di dalam implementasinya. Tujuannya apa? Untuk mencapai sasaran yang sudah disetujui bersama. Jadi dalam hal ini, manajemen strategi itu dapat diartikan sebagai sekumpulan keterampilan manajerial yang diterapkan di dalam organisasi atau perusahaan sesuai dengan fungsinya. Tadi ya, ingat, mudah-mudahan Anda sudah pernah mengikuti kuliah manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber manusia, manajemen operasional. Ya, ini 4 ini mudah-mudahan Anda sudah, karena 4 mata kuliah inilah yang mendasari untuk masuk di manajemen strategi. Yang pertama adalah yang akan saya berikan adalah keberlanjutan di ujung kiri atas atau sustainability. Jadi ciri-ciri manajemen strategi itu yang pertama adalah berbicara tentang keberlanjutan atau sustainability. Jadi manajemen strategi yang bersifatnya berkelanjutan itu berarti dia ketika menetapkan tujuan yang berkelanjutan dan juga harus punya komitmen untuk terus-menerus mendukung pertumbuhan bisnis itu. Ya, di mana kita bisa melihat tujuan seperti ini ada di dalam visi jangka panjang perusahaan, di mana visi itu sebagai pelindung bagi organisasi sehingga harus dirumuskan itu dengan kriteria seperti ada fleksibilitas untuk memudahkan penyampaian, dapat dibayangkan, mudah sekali untuk dicapai, dan fokus pada sasaran masa depan. Nah, ini nanti kita akan bicara sendiri tentang visi dan misi. Ya, seperti di dalam bab berikutnya. Jadi contoh Google juga ya, Google itu juga kan punya komitmen untuk menggunakan energi terbarukan sepenuhnya dalam operasi pusat datanya, yang kemudian bisa dikatakan itu adalah suatu bagian, merupakan bagian dari strategi keberlanjutan mereka itu yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon tadi, dan dia akan mendukung inisiatif perubahan iklim. Ya. Yang kedua dynamic, ya dinamis. Ciri yang kedua dinamis. Nah, secara umum dinamis itu kan merujuk pada pergerakan yang fleksibel dan tidak monoton, tetapi tetap terkontrol. Nah, dalam konteks manajemen, sifat dinamis ini mengacu pada kemampuan organisasi itu untuk menciptakan perubahan di dalam manajemen operasionalnya. Maka manajemen strategi yang dinamis itu dapat diartikan sebagai satu proses berkelanjutan dengan peninjauan atau controlling berkala untuk mencapai perubahan yang optimal. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan pendekatan dinamis ini diharapkan perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya yang tercermin dari produktivitas dan efisiensi yang terus berkembang. Ya. Oke. Contoh lagi Google nih. Google juga secara aktif menyesuaikan strategi produk mereka berdasarkan perubahan tren pasar dan kemajuan teknologi. Karena apa? Karena dia selalu memperbaharui algoritmenya pencarian untuk menanggapi perubahan perilaku ya dari pencarian pengguna dan juga peningkatan kompetensi. Anda mungkin tahu Netflix. Netflix kan juga secara terus-menerus dia mengembangkan dan meluncurkan fitur-fitur baru seperti rekomendasi berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan untuk menanggapi juga persaingan. Ya. Nah, yang ketiga adalah orientasi operasional. Ya, operational orientation. Nah, konsep manajemen strategi dan manajemen operasional itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena perencanaan strategi itu mencakup prinsip-prinsip manajemen operasional.
Nah, strategi itu dirancang untuk mengembangkan kepemimpinan yang dapat menyampaikan visi dan misi perusahaan. Saat keputusan dibuat di dalam manajemen, maka pelaksanaan keputusan itu dilakukan oleh manajemen operasional. Sementara itu, manajemen strategi bertugas untuk memantau dan mengarahkan manajemen operasional itu supaya tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai. Contoh Toyota. Toyota ini kan Anda tahu dia menggunakan prinsip lean manufacturing, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Caranya adalah dengan mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan alur kerjanya, ya, workflow-nya itu, Toyota itu dapat memproduksi kendaraan yang dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat, sehingga dapat mendukung strategi jangka panjang perusahaan itu untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri otomotif, ya, menjadi market leader namanya, ya itu. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah manajemen, oke. Ya, yang keempat adalah partisipasi manajemen puncak. Artinya apa? Partisipasi manajemen puncak itu berfungsi sebagai penggerak utama yang mempercepat proses. Jadi manajemen strategi berlandaskan pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen puncak, kemudian menjadikannya sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dan mengawal semua kegiatan terkait strategi. Nah, tugas pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi yang direncanakan itu dapat berjalan dengan efektif. Ya, disinilah peran manajemen puncak. Ya, kenapa? Karena di dalam melaksanakan manajemen strategi itu sangat krusial, termasuk dalam mendeteksi ataupun menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Ya, karena itu pemantauan yang cermat, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menjadi penting untuk karena setiap masalah itu memerlukan evaluasi yang mendalam. Contoh Steve Jobs, Anda tahu ya, Steve Jobs sebagai CEO dan salah satu pendiri Apple. Dia terlibat secara langsung di dalam pengambilan keputusan yang strategis, seperti misalnya keputusan Steve Jobs itu untuk fokus saja pada desain produk dan integrasi perangkat keras itu dengan perangkat lunaknya ternyata mempengaruhi seluruh arah strategis perusahaan yang mulai dari peluncuran iPhone sampai dengan inovasi iPad. Ya, itu yang contoh yang bisa Anda tahu karena kita banyak yang menggunakan iPhone, produksi dari Apple. Nah, sayangnya Steve Jobs-nya sudah meninggal ya, jadi pindah ke Cina produksinya. Yang kelima adalah orientasi masa depan. Nah, memang secara fundamental, ya, orientasi masa depan ini adalah suatu proses yang berorientasi pada masa depan untuk meraih kesuksesan di waktu yang akan datang. Jadi setiap keputusan yang dibuat itu harus memicu perubahan yang positif sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi supaya mencapai keberhasilan jangka panjang, manajemen itu perlu menerapkan metode yang tepat supaya kerugian ataupun kegagalan dalam strategi yang dirancang itu dapat diminimais. Nah, jadi kalau kita lihat dalam contoh ya, Apple lagi. Apple itu secara konsisten dia berinvestasi di dalam penelitian dan pengembangan, ya, atau R&D tadi. Untuk apa? Untuk menciptakan produk dan teknologi baru yang akan memastikan posisi mereka di pasar. Tentunya dalam jangka panjang dan dengan terus mengembangkan teknologi seperti chip M series untuk laptop, ya, dan juga smartphone mereka. Ya, contoh satu lagi, Starbucks. Starbucks ini kan dia memperluas kehadirannya secara global itu dengan membuka gerai di berbagai negara. Tapi
strategi ini tentunya dirancang untuk mengamankan pertumbuhan jangka panjang dan menjangkau pasar baru yang dapat memberikan pendapatan di masa depan. Contoh lainnya Unilever. Unilever, Anda tahu kan Unilever itu dia menerapkan juga strategi orientasi masa depan itu dengan merencanakan pengembangan dan pelatihan karyawannya untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan bisnis di masa depan, termasuk mengembangkan keterampilan digital yang relevan bagi mereka. Ya, itu disebut beberapa. Nah, yang keenam adalah holistik. Ya, holistik itu adalah bahwa pada dasarnya, bentar ya, nah, pada dasarnya strategi itu kan dirancang untuk mencapai sasaran utama perusahaan. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu harus saling terhubung satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pencapaian visi dan misi organisasi itu bisa terhambat jika salah satu bagian atau elemen bisnis itu tadi tidak berkontribusi secara maksimal di dalam pengelolaan operasional. Ya, contoh misalnya Departemen SDM, sumber daya manusia. Tentunya dia itu perlu memahami dan melaksanakan manajemen modal manusia itu dengan mempertimbangkan kondisi organisasi dan peningkatan kompetensi karyawan. Tapi sementara itu, departemen yang fokus pada R&D, pada research and development, dalam teknologi itu harus mampu berinovasi dan memproyeksikan kondisi ekonomi global dan domestik tentunya untuk memberikan kontribusi pada aktivitas bisnis. Contoh Unilever. Nah, dia itu menerapkan strategi pemasaran holistik dengan menggabungkan iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan tanggung jawab sosial atau CSR ya untuk membangun merek secara menyeluruh dan konsisten. Ya, itu yang termasuk Google. Google juga menerapkan strategi manajemen holistik ini dengan mengelola berbagai aspek operasional yang strategis secara terkoordinasi seperti inovasi teknologi, pengembangan produk, dan juga kesejahteraan dan pengembangan karyawan. Itu Google sudah melaksanakan strategi holistik itu. Oke, next. Jadi dengan kita memahami ya dan juga melihat bagaimana penerapan karakteristik tadi, perusahaan itu dapat mencapai hasil yang terbaik. Nah, sebab kalau kita katakan ulang bahwa tujuan manajemen strategi yang dapat disimpulkan tadi ini dari kalau kita simpulkan dari pemahaman terhadap karakteristik yang saya sudah berikan pada Anda itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan peluang baru untuk masa depan melalui perencanaan jangka panjang ataupun melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, tetapi jangan lupa tetap berada dalam pengawasan manajemen puncak. Okay. Next. Oh, ini sudah ada nih penjelasannya. Anda bisa membaca secara singkat, okay? Tapi nggak ada contoh-contoh. Ya, lanjut. Sudah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan antara strategi bisnis dengan kebijakan bisnis. Nah, strategi bisnis dan kebijakan bisnis itu memang dua konsep yang terkait, tetapi memiliki perbedaan di dalam cakupan dan fungsinya di dalam satu organisasi. Jadi walaupun strategi dan kebijakan itu saling terkait, keduanya memiliki tujuan yang berbeda di dalam kerangka manajemen yang strategis yang lebih luas. Nah, strateginya berfokus pada posisi organisasi dan juga membuat pilihan yang disengaja, sementara kebijakan itu memberikan pedoman dan prinsip yang mengatur pengambilan keputusan dan juga perilaku organisasi. Ya, ada beberapa perbedaan kalau kita lihat di gambar ini bahwa kalau dari yang mana yang pertama dari definisi mana dia
Oke. Nah, yang hijau itu dari definisi. Kalau strategi bisnis ya itu adalah rencana umum yang mengarahkan organisasi itu menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Ya, jadi kalau strategi bisnis ini mencakup pemilihan sumber daya, kemudian mengidentifikasikan pasar target, dan juga pengembangan dari competitive advantage. Ya, nah tapi kalau kebijakan bisnis itu tadi strategi bisnis. Kalau kebijakan bisnis itu merupakan peraturan atau pedoman yang memberikan panduan operasional untuk tindakan dan juga keputusan sehari-hari di berbagai tingkatan di dalam organisasi. Kebijakan itu sehari-hari, tapi strategi itu untuk jangka panjang. Ya, itu sama. Tujuan, yang kedua tujuannya. Coba Mbak Agnes, next ada nggak penjelasannya? Jadi, nah ini di sini sudah ada penjelasannya, ya, ada di dalam perbedaan di dalam beberapa kategori, mulai dari definisi, ada tujuan. Ya, saya tidak baca semua, Anda bisa baca sendiri. Kalau tujuan misalnya, ya, strategi bisnis itu tujuannya adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan. Tapi kalau untuk yang disebut dengan kebijakan bisnis, tujuannya adalah bertujuan untuk memberikan pedoman dan struktur bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Beda ya. Tujuannya sama tapi berbeda gitu. Nah, ruang lingkup misalnya, ya. Kalau untuk strategi bisnis itu bersifat lebih luas dan melibatkan aspek-aspek seperti penetapan visi, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan juga alokasi sumber daya. Nah, kalau yang termasuk dalam kebijakan bisnis, ruang lingkupnya itu bersifat lebih spesifik dan terkait dengan tindakan operasional harian seperti kebijakan keamanan, kebijakan etika, ataupun kebijakan pengelolaan karyawan, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri. Oke, lanjut Bu Agnes. Next Bu Agnes. Oh, ini contoh ya, contoh strategi bisnis itu ada misalnya ada disebut dengan ini akan ketemu kita nanti yang disebut dengan diferensiasi produk. Itu contohnya Anda bisa lihat di dalam apa namanya di dalam PowerPoint. Kemudian juga ada yang pertama ya strategi yang grand strategy itu ada diferensiasi produk ya. Kemudian ada pemimpin biaya rendah atau disebut dengan cost leadership. Coba next, lanjut Mbak Nes. Yang ketiga ekspansi belum. Oh no. Ini gambarnya 1 2 3 4. Nah, oke. Ya, ekspansi pasar internasional. Dan yang keempat adalah inovasi produk yang terus menerus. Itu ada juga lean manufacturing tadi ya yang sangat fokus kepada apa namanya produksi. Kemudian ada rantai pasok berbasis ICT itu supply chain based ya yang bisa kita pakai nanti di dalam mungkin Anda sudah pernah mendapatkannya di supply chain management. Dan yang ketujuh adalah efisiensi operasional melalui pengembangan teknologi inovatif. Nah, dan kalau kita lihat contoh-contoh itu banyak sekali ya. Jadi ada 8 tadi yang Anda harus pahami. Itu adalah grand strategy. Oke, next Bu Agnes. Nggak kelihatan habis ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi, oh ini gede banget Bu Agnes. Sampai nggak kelihatan saya. Oke, ini faktor-faktor yang berpengaruh itu adalah yang pertama ukuran perusahaan, yang kedua adalah tujuan bisnis, kemudian yang ketiga adalah kondisi pasar, orientasi pelanggan, budaya perusahaan,
dan industri. Dan inilah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penentuan strategi bisnis. Ya. Faktor industri tadi ya, faktor industri yang sebelah kiri. Misalnya begini, perusahaan yang bergerak di sektor inovatif seperti teknologi ya atau riset dan pengembangan kemungkinan memerlukan pendekatan khusus dalam hal inovasi produk dan pengembangan teknologi supaya tetap dia dapat bersaing. Ya, seperti tadi yang saya ceritakan Apple. Apple terkenal dengan kemampuannya dalam inovasi produk dan teknologi. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor ukuran perusahaan, bahwa biasanya perusahaan besar itu memiliki sumber daya yang lebih melimpah dan menerapkan strategi bisnis itu rumit ya, sulit ditiru oleh pesaing. Dan mereka sering memiliki banyak divisi atau cabang dan memungkinkan mereka untuk fokus pada diversifikasi produk ataupun pada saat mereka melakukan ekspansi global. Ya. Nah, oke. Yang berikut adalah tujuan bisnis. Ya, jadi perusahaan yang memprioritaskan pertumbuhan itu biasanya cepat cenderung menggunakan strategi seperti ekspansi pasar, perluasan pasar, ekspansi, atau bisa juga terjadi akuisisi atau inovasi produk itu untuk mencapai perkembangan yang besar. Ya. Kemudian yang berikut adalah faktor kondisi pasar. Bahwa dalam pasar yang sangat kompetitif, pendekatan diferensiasi atau penekanan pada kualitas produk dan layanan itu dapat menjadi salah satu cara utama yang menonjol dari para pesaing. Ya. Oke, yang berikut adalah yang disebut dengan faktor orientasi pelanggan. Artinya perusahaan yang mengutamakan kepuasan pelanggan seringkali menerapkan strategi yang fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan, pada penyediaan layanan purna jual yang baik dan juga inovasi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Ya, contohnya tadi Netflix itu yang melakukan seperti itu. Kemudian faktor budaya perusahaan atau corporate culture. Ya. Nah, bahwa perusahaan yang memiliki budaya yang mendukung inovasi itu cenderung mereka itu fokus pada strategi untuk menciptakan produk baru dan mencari dan menemukan pasar yang baru. Itu yang faktor budaya perusahaan. Next, yang berikut adalah masih ada ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi, ini tadi yang sudah saya bacakan, termasuk budaya perusahaan. Oke. Lanjut apa Mbak ini Mbak Agnes? Ini adalah contoh kebijakan bisnis ya. Jadi Anda, kalau tadi kan kita strategi, kalau ini kebijakan bisnis, beda ya. Kalau kebijakan bisnis dengan tadi strategi, kalau ini kebijakan bisnis, misalnya kebijakan keamanan informasi, ya penjelasannya contohnya ada di sebelah kanan Anda. Kemudian seperti kebijakan diversitas karyawan, ya. Kemudian kebijakan lingkungan, kebijakan pemberdayaan karyawan disebut dengan Employee Development Policy, kebijakan etika bisnis. Nah, ini termasuk kebijakan. Jadi kalau kita lihat berbeda, sama tapi berbeda, gitu ya. Jadi biasanya bahkan di dalam penerapan kebijakan bisnis di perusahaan itu juga bisa berbeda-beda tergantung pada tujuannya, skalanya, dan lingkungan perusahaan. Oke, tadi sudah kita bahas ada ukuran perusahaan. Ya, lanjut Bu Agnes. Nah, faktor penyebab perubahan strategi dan kebijakan bisnis ya. Yang pertama itu nggak kelihatan Bu Agnes. Ini untuk bab 1 aja udah hampir habis waktunya. Ya, kenapa? Karena bab 1 ini dasar daripada bab sebelum sesudah ini, bab 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa tadi sudah kita bahas tentang beberapa perbedaan
Sekarang kita akan masuk di yang namanya ada penjelasannya enggak, Mbak Agnes? Nah, ada nih ya. Jadi kalau faktor penyebab terjadinya perubahan strategi dan kebijakan bisnis itu Anda bisa cari di sini ya. Bisa juga CEO itu bisa membawa dampak besar ya. Perubahan CEO itu pemimpin baru itu bisa membawa dampak besar pada keberlanjutan usaha. Ada intervensi eksternal ya, itu Anda baca sendiri karena saya akan masuk di chapter 2. Langsung Mbak Agnes. Ya, oke, kita akan masuk di bab 2-nya. Dit, apa sih ruang lingkup dari manajemen yang strategik ini ya? Anda masih betah nggak? Ada pertanyaan nggak untuk bab 1? Halo? Halo? Cukup jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jadi, Tidak ada pertanyaan. nanti kalau ada pertanyaan, sebetulnya banyak sekali yang harus saya sampaikan karena termasuk perkembangan teori dari strategic management itu juga ingin saya sampaikan, tetapi Anda bisa membaca lah. Saya lanjut di bab 2. Sebetulnya banyak banget itu perkembangan manajemen. Cuma saya takut nanti yang bab 2 itu nggak keburu. Coba yang perkembangan Bang Nes bab 1 yang perkembangan masih di bab 1. Ada 40 berapa itu kalau nggak salah. Perkembangan teori-teori itu sekedar tahu aja. Gambarnya Mbak. Nah ini ya perkembangan teori manajemen strategi bisnis itu berkembangnya begitu panjang ya sehingga ketika tahun 70-an itu saya ngambil S2 itu 81 ya 85 saya lulus 87 itu belum masih baru-barunya tuh strategic management. Makanya saya mendalami betul strategic management sampai tesis saya pun untuk khusus mengenai strategic management dari perusahaan Garuda Indonesia. Nah, itu tesisnya di situ. Anda bisa bayangkan ada 40 berapa ini perkembangannya dari satu masa ke masa pada satu pendapat ke pendapat yang lain. Ya. Ada penjelasannya nggak Mbak Agnes yang ini di dalam PowerPoint? Nggak ada ya. Satu persatu saya menjelaskannya. Nah, ini ada nih satu persatu mulai dari awal. Ya, oke Anda baca sekedar untuk mengetahui apa sih strategic management itu menjadi penting. Karena terus terang kalau Anda sudah memahami strategic management ini, maka Anda akan merasa di tempat pekerjaan itu memang ini diperlukan. Bagaimana kita akan memilih yang namanya strategi yang paling pas gitu pada suatu masalah yang dihadapi. Ya, ya. Kita lanjut di ini tadi sudah semua. Oke. Kita masuk aja di bab 2 Bu Agnes. Sudah ada di dalam PowerPoint biar bisa dibaca nanti. Walaupun singkat, tapi bagaimanapun karena waktu ya. Susah saya kalau mau kan harusnya video conference itu paling sedikit itu 7 kali untuk dosen itu minimal. Tadinya biasanya saya lebih daripada 10 saya setiap minggu gitu. Tapi karena banyak kelasnya ya hampir berapa itu hampir 10 kelas makanya saya gabung
yang untuk seperti international business itu 3 kelas. Kemudian yang satunya MSDM 1 itu juga 3 kelas. Saya gabung karena kalau tidak digabung satu persatu menjadi 10 kali gitu. Nah, ini Anda kebagian yang genap ya, minggu genap sesi yang genap. Oke, baik. Kita lihat ruang lingkup strategic management. Next, Bagnes. Jadi kalau kita melihat berdasarkan beberapa teori yang nanti Anda baca sendiri, ciri-ciri strategi kita sudah bahas, kebijakan bisnis sudah kita bahas, dan beberapa dimensi dari strategi dan kebijakan bisnis ini yang dapat diidentifikasi adalah seperti ini Anda lihat di gambar ini. Mudah-mudahan ada penjelasan di belakangnya, ya Bu Agnes. Strategi, dimensi, dan kebijakan pertama adalah dimensi waktu. Nah, itu ada penjelasannya. Jadi, dalam upaya untuk menjaga dan mengembangkan keberlanjutan organisasi, maka strategi dan kebijakan bisnis ini harus berfokus pada masa depan dan bersikap antisipatif di dalam termasuk proaktif terhadap tantangan yang tadi yang mungkin timbul. Nah, pandangan ke depan ini diwujudkan dalam bentuk visi organisasi. Dan ini ditargetkan untuk dicapai pada periode biasanya antara 5 sampai 10 tahun. Ya, visi itu. Dimensi waktunya itu antara 5 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena dengan mempertimbangkan aspek waktu, maka manajemen strategik ini dapat mengikuti lebih adaptif dan juga responsif terhadap perubahan. Sehingga memastikan strategi yang diimplementasikan tadi tetap relevan dengan kondisi bisnis yang selalu berubah. Dimensi waktu di dalam strategi dan kebijakan bisnis ini mencakup suatu pendekatan organisasi terhadap waktu dalam fungsi manajemen, yaitu pada perencanaan, planning, ya, pelaksanaan, kemudian juga termasuk evaluasi strategi dan kebijakan bisnis itu. Penekanan pada dimensi waktu ini memungkinkan organisasi itu untuk lebih efektif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mencapai tujuan jangka panjang. Ya. Beberapa contoh dimensi itu seperti misalnya visi dan rencana jangka panjang. Ya. Misalnya satu perusahaan merumuskan visi jangka panjang itu untuk menjadi pemimpin industri. Kan visi itu kan jawaban sementara, ya, jawaban terhadap visi itu adalah jawaban terhadap pertanyaan what do you want to be, ya, mau jadi apa Anda itu. Sini misalnya merumuskan visi jangka panjang itu untuk menjadi pemimpin industri dalam 10 tahun ke depan. Nah, maka dia akan menyusun rencana strategisnya yang mendukung pencapaian visi tersebut. Itu visi dan rencana jangka panjang. Yang kedua adalah siklus perencanaan strategi. Contoh misalnya sebuah organisasi secara berkala, misalnya setiap 5 tahun dia melakukan evaluasi dan penyesuaian ulang terhadap rencana strategis itu untuk memastikan relevankah di dalam juga apakah masih layak di dalam konteks perubahan lingkungannya. Dan juga termasuk respons terhadap lingkungan, ada siklus pelaporan dan evaluasi kinerja, termasuk reaksi terhadap krisis ataupun peluang yang mendadak. Seperti misalnya perusahaan yang dapat dengan cepat merespons krisis atau peluang yang mendadak dengan mengadaptasi strategi mereka itu sesuai dengan keadaan yang muncul, sehingga dengan adaptasi itu mereka bisa menangkap peluang itu. Ya, oke. Yang kedua adalah dimensi internal dan eksternal. Di sini aspek internal dan eksternal itu dalam strategi dan kebijakan bisnis mencakup dua elemen utama yang perlu diperhatikan oleh organisasi saat merancang dan mengimplementasikan strategi. Kenapa? Karena dengan memahami dan menyatukan kedua aspek itu, ya, eksternal dan internal, maka perusahaan itu dapat merumuskan strategi yang lebih efisien dan tanggap terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Misalnya, perusahaan
yang mengidentifikasi kekuatan internalnya. Seperti misalnya dia memiliki teknologi canggih dan tenaga kerja yang berkompeten. Dapat memanfaatkan itu untuk meraih peluang di pasar global yang sedang berkembang. Tetapi sebaliknya, perusahaan itu juga perlu mengatasi kelemahan internalnya. Seperti misalnya kurangnya diversifikasi produk supaya mampu menghadapi ancaman eksternal dengan adanya persaingan yang ketat. Ya, nah dimensi internal ini meliputi nanti akan Anda temukan di dalam kita menganalisis suatu perusahaan. Jadi dimensi internal itu adalah yang pertama disebut kekuatan atau strength. Ya, misalnya kekuatan itu adalah bisa ditunjukkan dengan perusahaan itu memiliki keahlian karyawan yang tinggi, atau mungkin dia memiliki teknologi mutakhir yang dimiliki, atau juga memiliki brand image yang kuat, ya, citra mereknya kuat. Nah, itu contoh daripada kekuatan dari perusahaan. Yang kedua adalah kelemahan atau weaknesses. Misalnya perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya keuangan, atau juga kurangnya melakukan diversifikasi produk. Ya, bisa juga terjadi karena struktur organisasinya terlalu kompleks misalnya. Itu termasuk kelompok kelemahan. Ya. Nah, dari aspek itu ke internal. Dari eksternal, maka ya kita akan melihatnya adanya peluang atau opportunity. Contoh misalnya yang bisa dikelompokkan ke dalam opportunity itu adalah pertumbuhan pasar yang pesat, perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung industri tertentu, atau mungkin ada kecenderungan konsumen yang baru. Itu peluang yang bisa kita tangkap dengan kalau kita memiliki kekuatan atau strength tadi. Nah, selain peluang, ya, di luar itu dari eksternal itu adalah akan terdapat ancaman atau threats. Apa sih? Misalnya saja persaingan yang intensif, wah itu ancaman. Muncullah perubahan regulasi yang merugikan bagi perusahaan. Ya, itu juga contoh ancaman atau hambatan. Ya. Termasuk risiko ekonomi global, ancaman itu. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dimensi eksternal yang paling luar itu adalah lingkungan sosial politik. Contohnya perubahan kebijakan pemerintah, tidak stabilnya politik, perubahan preferensi masyarakat. Itu dimensi yang paling luar. Yang kedua dimensi lingkungan ekonomi. Contoh misalnya fluktuasi nilai tukar mata uang, pertumbuhan ekonomi global, termasuk adanya inflasi. Nah, kalau lingkungan teknologi yang berpengaruh itu adalah contohnya perkembangan teknologi baru atau inovasi dalam proses produksi, ada perubahan dalam tren teknologi. Ya. Yang berikut adalah lingkungan budaya dan sosial. Itu juga berpengaruh pada pemilihan strategi. Contoh misalnya perubahan gaya hidup konsumen, ya jelas itu akan berpengaruh. Dan itu adalah lingkungan budaya dan sosial. Yang juga tren budaya yang mempengaruhi preferensi pelanggan. Ada nilai-nilai masyarakat yang berubah, itu menjadi satu faktor yang berpengaruh dari faktor sosial. Nah, juga lingkungan demografi, misalnya perubahan dalam struktur usia penduduk, ada pertumbuhan populasi, pergeseran geografis pelanggan. Nah, contohlah kalau misalnya kita melihat sekarang usia orang Indonesia sekarang kan lebih panjang, ya. Ya, itu juga berarti itulah niche market atau ceruk pasar yang bisa dimasukin sebagai peluang bagi satu perusahaan yang punya inovasi. Oke, yang ketiga adalah dimensi pendayagunaan sumber daya. Jadi Anda harus ingat tadi di awal, karena itu saya sebutkan apa sih yang disebut dengan sumber daya organisasi. Jadi ada 6 itu ya, diingat betul. Jadi dalam pelaksanaan manajemen strategik itu sangat bergantung pada kemampuan di dalam memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Misalnya
kalau kita lihat pengelolaan sumber daya itu harus dilakukan tentunya secara terpadu melalui fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra, namanya rencana strategis dan rencana operasional RENOP. Ya. Jadi perusahaan yang dapat mengelola sumber daya manusia secara optimal itu pasti akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan juga produktif. Kenapa? Karena dengan mengkombinasikan tenaga kerja yang terampil dengan teknologi yang mutakhir, perusahaan itu bisa mendapatkan keunggulan kompetitifnya melalui produk atau layanan yang memiliki teknologi unggul. Nah, integrasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan strategis tadi dari organisasi dengan mengoptimalkan potensi dari sumber daya yang tersedia. Ya, ingat ya sumber daya yang tadi ada apa namanya ada 6M ya. Misalnya sumber daya manusia tadi. Misalnya pengembangan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan, atau juga penempatan karyawan di posisi yang sesuai, dan itu termasuk strategi perekrutan yang efektif. Ya. Itu yang potensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dari aspek SDM. Ya. Nah, ada dari sumber daya finansial, misalnya pemilihan model pendanaan yang tepat atau alokasi anggaran yang cerdas, ya, manajemen utang yang efisien dan juga investasi yang mendukung tujuan jangka panjang. Kemudian sumber daya teknologi, ya, misalnya investasi teknologi terkini. Kemudian sumber daya fisik dan material, ya, ini tidak berarti tidak hanya berbicara tentang apa namanya yang disebut dengan berorientasi pada manajemen produksi saja, tapi untuk manajemen operasional, yang dimana diberlakukan juga untuk organisasi yang non-profit oriented. Kemudian sumber daya pengetahuan R&D, ya, termasuk sumber daya waktu. Oke, next. Yang keempat adalah next, Mbak Agnes. Dimensi keterlibatan manajemen puncak. Nah, tadi kan juga sudah disinggung sih di bab 1 tadi bahwa keterlibatan langsung pimpinan tertinggi dalam merumuskan, menerapkan atau memantau strategi itu, dan juga kebijakan, ya, kebijakan perusahaan itu memastikan adanya keselarasan antara visi, misi, dan langkah-langkah strategis dari organisasi. Kenapa? Karena keterlibatan ini penting untuk menciptakan budaya organisasi yang proaktif dan tanggap terhadap perubahan dan mendukung inovasi dan keunggulan kompetitif. Ya. Nah, karena itu pengambilan keputusan utama dalam penyusunan Renstra misalnya itu harus dilakukan secara proaktif oleh siapa? Oleh manajemen puncak. Yang contoh berikut adalah bahwa keterlibatan manajemen puncak dalam misalnya ya menyusun rencana operasional itu menjadi penting. Kenapa? Karena keberhasilan implementasi itu pun kan tergantung pada otoritas dan tanggung jawab para pemimpin, baik di dalam maupun di luar organisasi. Kenapa? Karena manajemen puncak itu juga harus mampu memprediksi keberhasilan pelaksanaan Renstra dan Renov tadi. Artinya, partisipasi pimpinan tertinggi dalam strategi dan kebijakan bisnis itu mencakup beberapa peran penting yang strategis dalam pengambilan keputusan. Tadi jelas, pembuatan Renstra, ya, penentuan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan bisnis perusahaan. Ya. Nah, pemberian dukungan dan sumber daya, dan juga termasuk pengambilan keputusan yang strategis, komunikasi dan penyampaian visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan bisnis perusahaan. Termasuk juga evaluasi dan peninjauan berkala dan keterlibatan di dalam pengelolaan risiko. Misalnya, pimpinan tertinggi secara aktif terlibat di dalam mengidentifikasi, mengelola risiko yang strategis yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ya. Yang kelima adalah dimensi, yang kelima itu dimensi
multi bidang. Apa artinya? Bahwa strategi dan kebijakan bisnis itu harus didasarkan pada konsep organisasi sebagai sebuah sistem, di mana kemampuan merancang Renstra atau Renov tadi dapat tercapai jika tidak ada ketergantungan yang signifikan. Jadi dalam organisasi ini berarti Renstra dan Renov itu sebaiknya dirancang di tingkat tertinggi. Seperti kalau di kenegaraan itu di kementerian atau kalau perusahaan di korporasi. Tetapi dapat didistribusikan caranya dengan mendelegasikan tanggung jawab ke unit-unit di bawah, seperti ada dirjen, ada sekdirjen, ya inspektorat jenderal dan ataupun divisi. Nah, Renstra dan Renov ini memiliki dimensi yang luas, yaitu mencakup berbagai aspek di dalam organisasi. Kenapa? Karena organisasi yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi ini, dia dapat menciptakan nilai tambah dan masuk ke dalam keunggulan kompetitif. Contoh misalnya, perusahaan teknologi ya yang menggabungkan strategi produk inovatif dengan kebijakan keberlanjutan dan strategi pemasaran yang menargetkan pasar global. Nah, integrasi berbagai dimensi ini akan membantu organisasi ini menjadi lebih komprehensif dan tanggap terhadap dinamika yang terjadi di dalam berbagai bidang yang saling berhubungan. Ya, oke, next. Proses strategi bisnis dan kebijakan bisnis. Nah, jadi manajemen strategi dalam bisnis ya terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu penyusunan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Atau bisa disampaikan bahwa di dalam manajemen strategi bisnis ini, tahapan pertama itu adalah memformulasikan strategi. Nah, setelah terformulasikan dan diuji ya dengan berbagai alat strategic management, yaitu akan melahirkan beberapa alternatif strategi. Kemudian diuji oleh yang disebut dengan QSPM namanya, nanti kita akan sampai di sana. Diuji bahwa manakah berdasarkan perhitungan itu, manakah strategi yang paling unggul untuk diimplementasikan. Jadi hasil daripada tahapan yang pertama, yaitu disebut dengan memformulasikan strategi, adalah susunan dari manakah yang paling menghasilkan, manakah sampai dengan berurut ke bawah. Itu jadi ada beberapa alternatif strategi. Dari tahapan yang pertama, kita masuk ke tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang kedua itu belum sampai penerapan strategi, tetapi masuk di dalam penyesuaian. Tadi saya sampaikan penyesuaian antara faktor eksternal dengan faktor internal. Saya lebih suka menyebutnya dengan kata-kata perkawinan antara faktor eksternal dengan internal. Tadi sudah disampaikan beberapa contoh bahwa misalnya ya dia mempunyai kekuatan ya. Kekuatan itu adalah dari aspek finansial. Sementara di luar sana ternyata ada ada pasar yang masih terbuka. Berarti produk kita kalau ditambah untuk masuk ke pasar tersebut atau sebut dengan perluasan pasar itu atau ekspansi pasar, maka menangkap peluang dari adanya pasar yang terbuka, maka kita kembalikan, punya nggak kita kekuatan untuk menangkap peluang tersebut. Dan itu disebut dengan perpaduan ya, disebut antara kekuatan eksternal dan internal. Nah, itu akan menghasilkan juga beberapa strategi. Dan yang berikut baru strategi terpilih itu diimplementasikan. Tahapan yang kedua implementasi. Kemudian implementasi ini tergantung. Kalau misalnya strategi yang terpilih dan yang paling dominan itu adalah strategi untuk meningkatkan return on investment. Berarti kita bicara di mana? Teorinya yang mendukung itu adalah tentang manajemen keuangan.
Kalau tadi saya katakan akan memperluas pangsa pasar, maka teori yang harus Anda ambil itu teori manajemen pemasaran dan seterusnya. Kalau misalnya akan menambah tenaga kerja baru, itu masuknya di mana? Di manajemen sumber daya manusia. Atau mau meningkatkan produktivitas kerja, produktivitas organisasi. Itu apa yang harus dikenali teorinya, yaitu dalam disebut dengan manajemen operasional. Nah, dan seterusnya itu, ya. Nah, itu yang pertama atau disebut dengan perumusan strategi atau disebut dengan strategic, oke, strategic formulation tadi saya katakan. Jadi tahap ini perusahaan itu menetapkan visi, misi, dan juga tujuan jangka panjang. Nah, ini termasuk pemantauan lingkungan. Jadi di scanning dulu kondisi di lingkungan itu. Ya, kemudian ini melibatkan satu identifikasi peluang dan ancaman eksternal dan juga evaluasi kekuatan dan kelemahan internal. Anda mungkin pernah mendengar kalau internal itu kita berbicara tentang strength and weaknesses. Tadi sudah ya. Kalau internal, kalau eksternal itu adalah opportunity dan threat, yaitu peluang dan ancaman. Tadi sudah di atas ya. Kalau Anda mau baca lagi, Anda akan bisa mengerti. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam penyusunan strategi itu bagian terpenting dari strategic management, di mana menurut para ahli ya itu dijadikan acuan ya, panduan tentang strategi generik yang dapat diterapkan setelah analisis dilakukan. Ya, itu yang tetapi ada seorang Jepang namanya Yoshida itu tidak menyertakan informasi tentang strategi generik. Ya. Nah, kalau bisnis itu sudah jadi besar, umumnya dia mengakomodasi ada 3 jenis strategi. Yaitu tadi yang corporate, bisnis, dan juga fungsional. Jadi kan sudah kita bahas tentang strategi corporate dan lain-lain ya. Banyak nama-nama strategi yang akan kita ambil. Termasuk strategi stabilitas, itu ada juga strategi pengetatan atau retrenchment ya, strategi, kemudian juga ada yang disebut dengan strategi bisnis yang fungsional. Nah, tahapan kedua itu setelah tadi saya katakan strategi yang akan diimplementasikan berdasarkan skala prioritas dari hasil perhitungan di tahapan pertama. Jadi ketika akan mengimplementasikan, si manajemen perusahaan itu menetapkan sasaran tahunan dulu, kemudian merumuskan kebijakannya, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya itu untuk menjalankan rencana dari strategi yang terpilih tadi. Ya, nah kalau kita lihat bahwa di tahapan ini, ya, dia menetapkan tadi sasaran tahunan dulu. Nah, jadi untuk membantu dalam proses ini, maka analisis SWOT tadi itu bisa kita gunakan meskipun tidak dianggap sebagai strategi terbaik. Nah, manajemen kemudian meninjau kembali perencanaan sebelumnya. Kemudian membuat program kerja, ingat ya, strategi itu ketika akan diimplementasikan harus ada kira-kira perencanaannya apa untuk supaya bisa tercapai strategi tujuan dari strategi yang terpilih itu. Okay. Nah, maaf nih saya jadi pilek ya. Nah, jadi untuk mengimplementasikan strategi yang telah dirancang ke dalam satu tindakan nyata juga harus dapat menginspire seluruh anggota organisasi untuk bekerja dengan semangat dan kebanggaan supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara next, Bagnes? Ada nggak perbedaan antara enggak dipakai enggak? Kembali tadi. Berarti saya nggak usah bahas perbedaannya. Kita langsung masuk ke udah jam berapa nih? Oh, udah hampir jam 9. Saya lanjutkan aja nanti ya. Udah jam 9 kurang. Saya kira Anda juga
ngantuk. Tapi saya untuk anu aja, untuk evaluasi nih terakhir, evaluasi dan pengendalian strategi. Jadi perusahaan itu melakukan ya evaluasi ini sesuai dengan rencana yang sudah disepakati, betul ya rencana ya. Yang ketiga Mbak Agnes, evaluasi, oh betul masih. Jadi perusahaan itu melakukan evaluasi ini sesuai dengan rencana yang sudah disepakati untuk melakukan pengawasan. Kenapa? Karena untuk menghindari kesalahan yang mungkin saja muncul dan tidak sesuai dengan toleransi yang ditetapkan. Nah, biasanya kegiatan evaluasi ini melibatkan peninjauan kembali faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dari perumusan strategi dan juga pengukuran kinerja karyawan. Nah, proses evaluasi ini juga menjadi penting sebagai satu langkah antisipasi terhadap hasil akhir dari rencana. Karena kesuksesan yang dicapai saat ini belum tentu akan berlanjut di hari-hari berikutnya. Jadi melalui evaluasi ini, manajemen strategi itu dia bisa memantau hasil penerapan strateginya secara menyeluruh, termasuk dalam penilaian ya dari kinerja individu. Ya, itulah yang evaluasi ini melibatkan 3 aspek. Ya. Yaitu menilai faktor internal dan eksternal, kemudian menilai kinerja yang dicapai dan mengimplementasikan berbagai tindakan perbaikan. Ya. Ya. Saya kira sampai di sini dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan. Ya. Di mana yang anggap perlu nanti bisa saya sampaikan lagi. Baik, Mbak Agnes, terima kasih ya. Dan semuanya terima kasih Mas apa tadi? Mas Fikri. Vicky. Mas Vicky masih ada? Siap Bu, Oke. masih ada Bu. Oke, tolong ya Mas Vicky, tadi sudah dikirim nomor teleponnya. Siap Ini Bu. untuk memudahkan nanti juga. Oke. Jadi satu aja tugas yang Anda harus tulis dikirim kemana Bu Agnes? Seperti biasa, Nes? Ya? Kan itu kan ada toh yang untuk tugas itu. Iya, di Iya. Evelyn. Iya, di Evelyn, Pak. Iya, tuh. Jadi satu aja tugas Anda, apa yang Anda peroleh dari kuliah strategic management hari ini. Itu aja. Apa yang Anda peroleh, atau mungkin Anda ada pertanyaan atau Anda ada mau didiskusikan, silakan ditulis di situ. Nanti akan saya buka untuk bisa dijawab pertanyaannya, dan untuk tugas ini tentunya akan menjadi salah satu unsur penilaian. Ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Halo, Ya, ada yang bertanya? ya, ini sampai kapan, Prof, deadline-nya? Apa? Deadline-nya sampai kapan, Prof? Ya, sampai besok deh. Sampai besok ya, Pak, ya, Bu. Tugasnya tolong ditulis sampai hari Rabu lah, Bu Agnes. Baik, Prof. Jam berapa, Prof? Ya, sebelum materi baru dikeluarkan. Oh, iya, baik, Prof. Sesi 3 ya. Di Ya, Rabu pagi ya. ya, Baik, Prof. Ibu Bapak sekalian, Mas Vicky, Bu Agnes, terima kasih, dan mohon maaf saya agak mingsak ini, mulai pilek kayaknya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.